Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Khaufila dari Prodi PAI 2D ingin menyelesaikan tugas membuat video dengan mencantumkan penjelasan, argumen, dan pertanyaan. Di sini saya mengambil materi tentang ruang lingkup dan metode kajian filsafat pendidikan Islam. Baik, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam mempunyai dua objek kajian. Yang pertama, objek material, yaitu segala sesuatu yang ada yang mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Maksudnya di sini, ada yang tampak adalah dunia empiris dan ada yang tidak tampak adalah alam metafisik. Selanjutnya, yang kedua, ada objek formal. Sudut pandang yang menyeluruh atau universal, radikal, objektif tentang pendidikan Islam untuk dapat diketahui hakikatnya. Objek formal juga dibagi menjadi dua kerangka. Yang pertama, secara makro atau teori, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah objek formal itu sendiri, yaitu Tuhan, manusia, dan alam yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan biasa. Selanjutnya yang kedua, secara mikro, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah hal-hal yang merupakan faktor atau komponen dalam proses pelaksanaan pendidikan yang mencakup tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, alat pendidikan seperti kurikulum, metode, dan penilaian pendidikan, dan yang terakhir, lingkungan pendidikan. Objek kajian filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran secara mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, logis, dan universal mengenai konsep-konsep pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam berhasil menggabungkan dunia empiris yang tampak dengan dunia metafisika yang tidak tampak, sehingga memberikan pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan mendalam. Pendekatan makro memungkinkan pendidik untuk memahami konsep-konsep filosofis seperti Tuhan, manusia, dan alam, sedangkan pendekatan mikro memberikan solusi praktis dalam penerapan pendidikan sehari-hari. Kemudian, kajian tentang tujuan pendidikan, anak didik, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan memberikan panduan yang jelas untuk menciptakan sistem pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Seperti yang saya jelaskan mengenai makro atau teori yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah objek formal, yaitu Tuhan, manusia, dan alam yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan biasa. Pertanyaan saya, bagaimana makro atau teori dalam filsafat pendidikan Islam dapat membantu pendidik memahami hubungan antara aspek spiritual dan intelektual dalam pendidikan? Baik, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu metode kajian filsafat pendidikan Islam. Posisi filsafat dalam filsafat pendidikan Islam adalah sebagai metode berpikir, sedangkan pendidikan Islam adalah sebagai objek yang dipikirkan. Dalam posisinya sebagai metode berpikir, filsafat dalam filsafat pendidikan Islam berfungsi menelaah hakikat dan fenomena pendidikan Islam. Filsafat menggunakan kaidah berpikir yang menjadi ciri khasnya, yaitu kritis, sistematis, metodis, dan koheren. Yang pertama ada kritis. Berarti semua pernyataan atau penegasan yang diberikan di dalamnya semestinya mempunyai dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara nalar.
Selanjutnya yang kedua ada sistematis. Sistematis ini berarti ada suatu ide dasar yang menyeluruh dan mempersatukan semua unsur-unsurnya. Sehingga pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat yang tidak tanpa hubungan melainkan terkait secara runtut. Selanjutnya yang ketiga ada metodis. Berarti bahwa dalam proses berpikir dan menyelidiki, orang mempergunakan suatu metode atau cara pendekatan yang tertentu. Yang terakhir ada koheren, berarti ada pertalian logis antara pemikiran-pemikiran atau pernyataan-pernyataan yang diberikan. Baik, di sini filsafat dapat dibedakan dari ilmu-ilmu yang lain atau yang membuat suatu pengetahuan dapat disebut filosofis. Adalah cirinya yang bersifat menyeluruh atau komprehensif dan mendasar atau radikal. Filsafat bermaksud untuk mengerti secara mendalam semua hal yang timbul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Pendekatan kritis dalam filsafat memungkinkan analisis mendalam terhadap prinsip dan praktik pendidikan Islam dengan menolak dan menerima gagasan hanya berdasarkan alasan yang kuat. Metode ini mendorong kejujuran intelektual. Pendekatan sistematis memastikan bahwa pemikiran tentang pendidikan Islam tidak terpecah-pecah, melainkan terstruktur dengan baik, sehingga menghasilkan pemahaman yang koheren. Dengan menggunakan metode filosofis seperti kritis, sistematis, metodis, dan koheren yang tadi, pendidikan Islam dapat menyelami berbagai aspek meta-empiris, seperti hubungan manusia dengan Tuhan yang sulit dijelaskan melalui empiris semata. Kemudian, setelah saya membahas metode kajian filsafat pendidikan Islam ini, saya menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan saya, bagaimana prinsip berpikir kritis dalam filsafat dapat diterapkan dalam memahami fenomena-fenomena pendidikan Islam di dunia modern? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.